Ya, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelasnya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya ya, akan saya absen dulu ya. Anissa, ya, Kalista. Tidak masuk. Karena apa? Sakit katanya. Oh sakit, ya silakan. Sakit, ya. Devi, ya. Diva, ya. Fawas. Tidak masuk. Oh tidak masuk karena? Katanya izin. Oh izin, ya. Joel. Sakit Pak. Oh sakit, ya. Justitia, ya. Miftah, ya. Rafael. Tidak masuk. Izin Pak. Oh izin. Iya. Fadli, ada ya. Nasaila, ya. Naisha, ya. Rahma, ya. Rafinda, ya. Richard, ya. Ya. Salsabila, ya. Safira, ya. Susan, ya. Yulia, ya. Ya, jadi hari ini ada beberapa teman kalian yang sakit dan ada juga yang izin ya. Yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya. Dan yang mungkin lagi izin ada keperluan ya semoga diberi kelancaran. Itu ya. Jadi untuk di pagi hari ini biar tambah semangat ya, biar tambah semangat paling tidak kita akan menggaungkan apa ya istilahnya? Menyemarakkan ya yel-yel untuk kelas ini ya. Kalian sudah siap? Sudah? Mana suaranya ini ya? Sudah siap? Sudah. Ya, terima kasih. Ya, kalau gitu kita mulai. 11A4. Yes. Kimia? Kami suka. Kimia? Kami bisa. Kimia? Luar biasa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Ya, untuk pertemuan kali ini, kalian masih ingat nggak sama materi pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Ya, asam basa. Kemarin kita melakukan apa? Praktikum. Ya, praktikum ya. Kita kemarin melakukan praktikum. Untuk menentukan apa? Asam basa. Ya, asam basa. Untuk indikator yang digunakan apa kemarin? Indikator alami. Indikator alami. Kertas lakmus. Ada kertas lakmus. Indikator universal. Ada indikator universal. Udah itu aja? Ya, alaminya apa kemarin? Kunyit ya, ekstrak kunyit kemarin yang kita gunakan ya. Jadi secara garis besar untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan sampai menyelesaikan identifikasi dan evaluasi tentang larutan asam basa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu adalah peserta didik dapat menggunakan dan menganalisa berbagai metode asam basa dengan menggunakan indikator alami, indikator sintetik secara tepat. Nah, ini ya. Jadi untuk tugas kalian hari ini yaitu yang pertama,
kalian akan membuat laporan dalam pembuatan praktikum yang kemarin kalian gunakan. Dan ini bukan lagi PPT ya. Kita biasanya umumnya kita mengenal namanya PPT. PPT itu apa? PowerPoint yang pada umumnya kita sudah kenal dari mungkin zaman SMP sudah kenal. Tapi ada aplikasi baru yang akan kita gunakan. Dan mungkin sebagian besar mungkin kalian sudah mengenalnya atau mungkin juga sudah menggunakannya. Kemarin juga dulu sempat juga saya bagikan di link kelas kalian yang akun yang bisa dibilang pro ya. Jadi fiturnya lebih lengkap ya. Itu yang pertama. Jadi kalian membuat laporan di Canva. Untuk waktunya berapa menit? Waktunya di sini saya batasi 30 menit. Ya. Kemudian apa yang dimasukkan dalam laporan tersebut? Yang pertama adalah tentang kajian literasi. Kajian literasi itu apa? Kalian mencari sumbernya. Sumbernya itu bisa dari berita. Kalau berita kalian harus melampirkan misalkan sumber dari internet ya, HTTPS apa. Kalian copy aja yang bagian atasnya di Google itu ya. Kalian itu lampirkan. Nggak tahu entah apa yang kalian akan masukkan sebagai sumber acuannya. Kalau udah gitu mungkin kalian ambil dari sumber bukunya. Bukunya berarti kalian mungkin memasukkan pengarang, tahunnya, penerbitnya itu juga boleh. Atau mungkin bisa kalian masuk jurnal ilmiah atau karya ilmiah. Ini bisa kalian browsingnya, carinya bukan di Google saja, tapi di Google Cendekia atau Google Scholarship. Jadi di situ di dalamnya kalian ketik aja Google Cendekia atau Google Scholarship. Itu nanti di situ isinya tentang semua penelitian, karya ilmiah semua di situ ada. Di situ nanti kalau mencantumkan mungkin judulnya, karya ilmiahnya apa, pengarangnya siapa, tahunnya apa, itu ya. Jadi yang perlu kalian persiapkan itu ya. Untuk presentasinya yang perlu kalian masukkan yang pertama tadi kajian literasinya. Yang kedua adalah sampel-sampel larutan yang kemarin kalian teliti, mana yang termasuk asam atau basa ya. Kemudian untuk yang kedua adalah indikator buatannya ya. Perubahan warnanya apa? Dari kertas lakmus merah atau kertas lakmus biru ya, betul. Dan ada lagi ini tentang indikator alaminya. Kemarin perubahan warnanya apa? Alaminya kita memakai kunyit ya, ekstrak kunyit. Dan yang terakhir yaitu kalian menyimpulkan kesimpulan dari masalah yang sedang dipecahkan. Itu ya. Jadi nanti ketika kalian sudah mempresentasikan dari itu semua, nanti kelompok yang lain menyimak kemudian bisa mengajukan pertanyaan ya untuk kelompok yang sedang presentasi. Jadi waktunya untuk presentasi saya batasi sekitar 20 menit. Ya. Ya, gitu. Sudah? Siap? Ya, kalau sudah siap bisa kalian mulai mengerjakan lewat aplikasi Canva-nya. Di sini kalian bisa, kalau nggak punya laptop kalian bisa menggunakan HP, itu pun cukup ya. Ya, silakan. Nanti setelah itu kalau mau dipresentasikan, kalian nanti bisa kirim hasilnya ke WA saya, kemudian di sini nanti saya tampilkan di slide yang ada di depan. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, untuk hari ini langsung kalian eksekusi ya untuk membuat Canva-nya. Jadi waktunya 30 menit ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya kita sambil sharing, saya juga akan mengecek pekerjaan kalian. Ayo, sekarang seperti kemarin, karena di sini tadi saya cek ada beberapa kelompok beberapa siswa yang tidak masuk ya. Beberapa siswa yang tidak masuk di sini tercatat ada 4. Padahal kemarin kita membentuk 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok, jadi kita buat 3 kelompok saja. Jadi ada yang satu kelompok, satu orang nanti bisa gabung ke kelompok yang lain, gitu aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kelompoknya tetap aja yang kemarin. Sekarang mejanya diputar ya, biar kelompoknya enak, diskusinya enak ya, seperti kemarin ya. Langsung hadap yang depan, hadap ke belakang, mejanya digandeng aja.
Ayo, langsung. Ya, di sini aja, ayo. Ayo, mejanya digandeng aja, digandeng. Nah, digandeng. Nah, oke. Oke, langsung ya dikerjakan ya sambil diskusi, terus sambil dilihat LKPD yang kemarin kalian sudah kerjakan ya. Nah itu tinggal disalin aja kata-katanya di situ. Kalian cari template-nya bebas, modelnya seperti apa, template-nya tinggal di copy paste aja, ya, di copy paste aja. Pak, ini yang maju nanti perwakilan apa? Yang maju otomatis semua kelompok ya, semua maju semua, ya, semua maju nanti. Gimana? Ayo. Yang ini Bapak. Yang ini. Ya, ini. Terus ini. Ini loh. Ini yang iya cuma sini sama ini aja. Nanti ya dimodifikasi lah. Ya. Dikerjakan, ya. Jadi paling tidak yang pertama yang harus kalian lakukan ini adalah mencari kajian literasinya dulu ya. Ya. Jadi mungkin ini pH asam lambung bisa kayak gitu, apa dasarnya itu apa dulu, atau mungkin pH-nya indikator ini, indikator alaminya kemarin kunyit kita yang kita pakai ya. Jadi mungkin kalau referensinya kunyit ini pH-nya berapa kayak gitu nggak apa-apa, itu dijadikan kajian literasi ya. Jadi sumbernya boleh dari mana aja, dari buku, jurnal ilmiah, berita, boleh, yang penting dimasukkan sumbernya saja. Ayo gimana Nisa? Ayo kalau mengungkapkan enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Rame aja enggak apa-apa ini ya, namanya kelompokan ya. Ya. Ya Kak, saling bertanya enggak apa-apa. Ya ini sharing nanti jangan lupa kalian juga harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sama kelompok yang mau maju ya. Ya, jangan lupa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sama kelompok yang mau maju. Ya, ini coba saya kirim ya. Ini yang bagian membuat siapa ini? Rafinda. Oh ya, Rafinda bukat, mungkin yang lainnya ngasih masukan, ngasih mungkin tambahan ya. Ini loh. Gitu nggak apa-apa. Jadi memang yang mengerjakan paling tidak satu ya.
Kemudian nanti yang membantu membahas itu ya ini namanya kelompok ya harus semuanya. Apa? Ini? Iya. Iya dimasukkan, hasil praktikumnya dimasukkan ya. Iya, Pak. Tadi kan hasil praktiknya dimasukkan ya. Ini dimasukkan semua ini ya. Kajian literasinya mana ada enggak? Ada sumbernya dari mana gitu? Enggak dikasih. Hah? Enggak dikasih? Ditambahin Pak. Ditambah aja, ditambah iya. Gimana nih? Ini yang buat siapa? Esa? Oh sampean? Ya ya nggak apa-apa. Jangan lupa juga dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya nanti ya. Ya. Oh, pertanyaan-pertanyaan juga disiapkan. Ini ya nanti pertanyaannya yang di itu yang sesuai dengan LKPD-nya ya.
Gimana? Ya. TPS gitu ya. Ya HTTPS. Kalau mau coba browsing nggak apa-apa ya, nggak masalah. Di Google Scholarship ya, coba dilihat, nggak apa-apa. Mau dicoba. Sampai kan mungkin belum pernah mencoba, dibuka aja. Nanti di situ banyak jurnal-jurnal ilmiah. Terus tak Ini kajian ilmiahnya mana? apa? Sumbernya ada kan? Nanti dimasukkan ya. Duh, dimasukkan apa? Iya, ditambahi. Dari sini ya. Hah? Dari sini ya. Ditambahi. Mungkin dari ini boleh. Ya, dari sumbernya ini. Cari di sini boleh. Ya. Ya, untuk waktunya kurang berapa ini? Sekitar 20 menit ya? Hah? Kenapa? Ya, boleh. Boleh. Ini sih mau maju dulu? Gak apa-apa nanti kalau udah siap ya. Yang penting disiapkan pertanyaannya ya nanti ya. Ya, pertanyaan disiapkan. Ya. Yang keras nggak apa-apa. Apa? Anak pun mau ada itu loh, Bang. Tiket itu loh, Bang. Untuk nanti. Ini kan informasi lagi masih ada anak-anak. Soalnya mau mengeluarkan biaya baru dan itu belum 200 anak, Pak. Kalau keluar sekarang apa boleh mau dek kelas-kelas? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti aja ya. Hah? Nggak boleh izin, Cek. Nanti aja. Sebagian Hah? dek angkatan. Nggak apa-apa, izin aja. Izin sama ini Pak Gali aja ya, ketua OSIS-nya ya. Ada tuh ketua OSIS-nya di grupnya. Ya itu izin aja di situ, nggak apa-apa. Ya izin sama Pak Gali aja. Mas Galih ya. Pak Ade bisa Pak Ade itu pembagian tiketnya itu. Kamar mandi gitu. Ya wis, nggak apa-apa. Mau izin kamar mandi tuh? Ya, bentar aja ya. Kasihan temennya kalau udah di ya. Sini Anissa, duduk sini. Ayo diskusi ya. Suasananya rame juga nggak apa-apa ya. Jangan takut sama saya loh. Nanti jangan-jangan takut sama saya ini. Hah?
Gimana? Jangan lupa ya, nanti di akhir juga saya akan beri tes formatif ya, tes formatif yang harus kalian kerjakan. Nah, itu yang harus kalian kerjakan. Nah, ini nanti juga mengukur kemampuan kalian bagaimana memahami materi yang saya berikan, atau sudah paham atau masih belum paham ya. Tuh. Jangan lupa disiapkan pertanyaannya juga ya ini ya. Mungkin yang lagi nganggur mungkin enggak ini nunggu diketik, atau mungkin yang membuat template-nya ya, bikin pertanyaan dulu ya, bikin pertanyaan dulu. Ini nanti kira-kira kalian download dari laporannya, templatenya ini, Canva-nya ya, presentasi Canva-nya, atau kalian kirim linknya kira-kira nanti. Di-download aja dalam bentuk PDF. Di link, lewat link boleh ya, lewat link boleh ya. Nanti dikirim ke WA saya ya nanti langsung bisa kita buka. Kalau mau di-download juga boleh ya, dalam bentuk format PDF bisa. Nah, inilah kelebihan Canva ya. Canva itu kita bisa kirim linknya ini. Kita bikin gambarnya bergerak juga bisa, kemudian animasinya kita tambah-tambahi, hampir sama sebenarnya prinsipnya. Tapi yang membedakan untuk Canva ini bisa dilakukan secara online ya. Kalian nggak butuh harus membawa flash disk menyimpan data, jadi nggak usah perlu seperti itu. Langsung kalian cukup punya linknya aja, atau mungkin punya akunnya dari Canva kalian sendiri, kalian sudah bisa langsung presentasi. Ini untuk yang kajian literasinya sudah ada ya? Yang mana yang diambil? Yang apa? Yang apa? Kalian ambil poinnya saja, nanti sumbernya dari mana kalian ambil gitu aja. Misalkan kayak gini ya. Misalkan ini ya, ini kan juga bisa kalian ambil ya. Ini kemudian nanti kalian cari linknya. Mungkin ini di sini kalian ambil yang ini aja. Yang mana ya ini ya? Misalkan ada suatu permasalahan atau mau yang kalian ketahui, mungkin diambil dari sini aja. Nah ini
ya. Kemudian sumbernya dari mana? Nah, ini langsung kalian cantumkan. Ya kan, simpel kan ini. Kayaknya poinnya di sini kan cuma ini. Iya kan? Sumbernya ini aja, contohnya saja itu. Ya. Atau mungkin ini ya nggak apa-apa, sumbernya dari mana, ya. Sembarang. Bebas. Itu nanti mendukung dari apa ini? Mendukung dari apa yang kalian sampaikan dan berkaitan dengan praktikum yang sudah dilakukan. Nanti gimana seandainya satu kelompok memberi 2 pertanyaan gitu gimana? Siap enggak? Ya? Siap ya? Ya? Nah, ini ya. Ya. Gimana? Tidak apa-apa. Coba lihat sumber literasimu. Sumber literasinya ini, coba ini nih. Nah, ini. Misalkan ya, ini yang maju, berarti kalian membuat pertanyaan 1, 2, 3, 4. Berarti ini kelompok yang ke sampai 4. Terus ini iya pokoknya 2-2 gitu kan, 2-2. Misalkan ada lagi yang maju, berarti dari sini ini kelompok jawab 2, ini jawab 2 ya, ini kelompok 2. Terus ini kelompok 3 nah ini 2-2 pas ya nanti ya, paling enggak kan gitu ya. Nah, langsung menyambung aja ya. Kesepakatan ya. Nanti ini kemarin kelompoknya gimana ini? Kelompok 1, 2, 3 atau gimana ini kemarin? 1, 2, 3 sudah urut ya ini ya. Ya 1, 2, 3. Berarti yang ini ya, seandainya di ini ya. Ini kelompok 3. Kalau kelompok 3 misalkan ada kelompok 1 ya. Kelompok 1 maju. Berarti ini pertanyaannya kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini untuk kelompok yang kedua, pertanyaan ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Pokoknya ada 4 gitu aja kalian buat ya. Ini untuk yang kelompok 3 nanti maju, berarti ada pertanyaan ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Paling tidak 2 pertanyaan ya. Kalian siapkan aja pertanyaannya ya. Satu kelompok 2. Satu kelompok 2 pertanyaan. Ya. Ya. Gitu ya. Disiapkan. Berarti kan 6. Apa? Berarti kan 6. 2 6 gimana? Oh iya, Iya kan? Satu maju ya, satu maju yang ngasih pertanyaan kan 2. Berarti kan ada 4 pertanyaan. Iya kan? Iya toh? Ya, ya. Sing grup. Gimana yang kelompok 1 sudah paham ya? Ya, pokoknya nanti menerima 4 jawaban ya dari kelompok 2 pertanyaan, kelompok 3 2 pertanyaan. Jadi harus siap-siap. Ini masih berkaitan dengan ini ya, tentang praktikum yang kalian
lakukan. Ayo segera diselesaikan. Waktunya kurang lebih 8 menit lagi. Ayo. Ya, kurang 8 menit lagi. Ini nanti kirimnya pakai apa? PDF atau link? Link aja. Oh iya. Gimana? Ada yang kesusahan enggak? Enggak ya? Sumbernya sudah ditulis? Paling harus ada lah, sedikit-sedikit belajar ya, mengasih sumber sebagai bahan acuan. Nanti jangan lupa ya, yang di bagian akhir kalian mengisi tes formatif dan saya minta masing-masing kelompok nanti mengisi survei peserta didik ya. Jadi kelompok 1 ketuanya ini 1, isi aja 1 ya. Ini 1 nanti saya kasih ya. Kalian isinya tentang apa ya? Tentang pembelajaran kita. Kalian suka apa enggak, intinya gitu aja ya. Ya. Jadi survei peserta didik nanti juga harus kalian isi. Gimana? Udah selesai nih? Udah mau selesai? Sudah mau selesai? Iya. Ya. Raffi gimana Ravinda? Sudah mau selesai atau belum? Gimana nih progresnya? Sudah hampir selesai ya, bagus. Ya, waktunya kurang sekitar 5 menitan ya. Ya, 5 menitan kita sudah mau selesai, disiapkan. Ayo yang belum selesai segera ayo. Dibantu kalau ini template-nya mana? Kalau nggak gitu karena waktu sudah mepet ya pakai template yang simple aja. Mungkin animasinya dikurangi aja, diabaikan. Yang penting isi dari materi yang disampaikan nanti. Memang membuat laporan di dalam presentasi ini memang ya mungkin butuh kreativitas ya. Kalau mau bagus butuh kreativitas, tapi kalau mau hasilnya cepat ya bikin yang sederhana saja. Karena di sini kita juga terkendala sama waktu ya, sama waktu juga. Ini masih ada yang ikut lomba ya? Kayak Vera masih ikut ya? Lomba musikalisasi apa? Puisi ya? Iya? Oh iya, nanti ya, masih agak siang nggak apa-apa ya. Terima kasih ya, masih
menyempatkan ikut ini ya, apa pembelajaran kimia. Memang akhir-akhir ini kita banyak kegiatan ya ini ya. Ya, kurang sekitar 2 menit ya, 2 menit kurang. Segera diselesaikan ya. Nanti yang maju dulu siapa ini? Kelompok siapa? Kelompok 2. Iya. Gimana? Kelompok 2 pertanyaannya sudah siap ya, kelompok 1 ya? Ya. Kelompok 3 juga sudah siap ya pertanyaannya ya? Kelompok 3? Pertanyaan juga sudah siap ya? Ya, ya, ayo. Gimana? Belum selesai. Ayo, masih ada waktu, ayo. Waktu 3 menit lagi, ayo. 3 menit lagi, ayo. Ayo, 3 menit lagi. Harus segera diselesaikan. Memang kalau kita bekerja di depan komputer ini waktu nggak akan terasa ya. Apalagi udah dikasih deadline waktu, Pak Evan ngasih deadline waktu gitu ya. Nah, nggak apa-apa, ini sebuah tantangan. Kalau kita mau berkembang ya kalian harus mau berusaha ya, mau menerima tantangan, betul ya. Harus mau menerima tantangan, itu prinsip orang yang mau maju ya. Ayo, 1 menit lagi sudah selesai, ayo. Gimana kelompok 1? Nah, ada yang hilang. Nah, ini. Kelompok 3 siap? Gimana? Kurang sedikit? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, siapapun yang siap duluan silakan ya. Di sini kita presentasikan. Jangan lupa nanti ketika kelompok lain sudah maju, kalian harus fokus ya. Nanti biar memahami materi ini sama salah juga pembelajaran ini. Pembelajaran, memahami dari apa yang disampaikan teman kalian ya. Jadi nanti di situ kalian bisa mempunyai pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kritis, bisa juga seperti itu. Atau pertanyaan yang membangun. Atau bisa juga pertanyaan yang memunculkan jiwa usaha, juga bisa seperti itu. Kan habis dari ini mungkin saya jadi termotivasi membuat ini Pak, gara-gara mengenal asam basa, boleh nggak apa-apa. Oke, mungkin yang sudah saya siapkan WA saya ya. Kan kalau mau siap-siap presentasi bisa dikirim ya. Nanti langsung dipresentasikan aja. Nanti saya jadi operatornya aja nggak apa-apa ya. Jadi semua bisa maju. Yang sudah bisa dikirim ke WA saya. Ya, boleh. Oh, ini kelompok 3 sudah ini ya. Ini kelompok 3 ya. Biasanya kalau masih belum ini belum. Nah, kalau diketik baru muncul warna biru nanti bisa. Mau maju dulu? Boleh? Ya. Udah ya. Kelompok 3 mau maju dulu. Jadi yang punya pertanyaan disiapkan pertanyaannya, nanti apa yang mau ditanyakan biar kelompok 3 ya beri tepuk tangannya dulu aja ya, biar tambah semangat kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini ya, udah kelihatan ya.
Nanti kalau bilang next gitu saya ganti ya. Kalau udah siap next gitu saya ganti. Lanjut Pak gitu. Gimana? Oh belum ya. Nah ini. Beberapa contoh asam meliputi asam hidroklorida, asam amonia, serta asam coklat dalam berbagai buah. Basa adalah zat yang belum menghasilkan ion hidroksida OH dalam larutan air. Basa dari selalu memiliki rasa manis. Rasa itu saat dibentuk dan dapat mengubah warna kertas lakmus dari merah menjadi biru. Contoh basa termasuk material hidroksida, NaOH dan amonia NH2. Sifat-sifat asam dan basa. Sifat asam yang pertama berdasar asam. Yang kedua bersifat korosif, merusak benda logam dan logam juga dapat menyebabkan kerusakan sedimen tubuh. Yang ketiga menghasilkan ion Hz dalam air. Yang keempat pH kurang dari 7. Yang kelima dapat memenangkan kertas lakmus biru. Yang dapat menggambarkan sifat basa. 1. Basa pahit. 2. Jika mengenai kulit akan terasa lebih bersih seperti sabun. 2. Bersifat kaustik, yaitu dapat merusak kulit dan mengakibatkan rasa gatal. 3. Menghasilkan ion OH dalam air. pH lebih dari 7. Dapat menimbulkan kertas lakmus merah. Dapat mengandalkan listrik. Untuk hasil praktikumnya yaitu kita telah mencoba mengecek larutan asam basa dengan 3 indikator, yaitu kertas lakmus, indikator universal, dan indikator alami yaitu kunyit. Dari hasil praktikum didapatkan bahwa larutan air jeruk kertas lakmus merah tidak berubah warna, kertas lakmus biru berubah menjadi merah, indikator universal 1, ekstrak kunyit kuning. Yang kedua, madu kertas lakmus merah tidak berubah warna, kertas lakmus biru berubah menjadi merah, indikator universal 5, ekstrak kunyit kuning. Yang ketiga, larutan kopi kertas lakmus merah tidak berubah warna, kertas lakmus biru berubah menjadi merah, indikator universal 5, ekstrak kunyit kuning. Yang keempat, soda kue kertas lakmus merah berubah menjadi biru, kertas lakmus biru tidak berubah warna, indikator universal 8, ekstrak kunyit jengger. Yang kelima, ekstrak melon kertas lakmus merah tidak berubah warna, kertas lakmus biru berubah menjadi merah, indikator universal 6, ekstrak kunyit kuning. Kesimpulan praktikum. Jadi praktikum yang kami kemarin bisa kami sebutkan bahwa larutan asam memiliki nilai pH 1 sampai 6, larutan basa 8 sampai 16, dan untuk larutan yang netral memiliki nilai sekitar 7. Jadi hasil praktikum juga menunjukkan bahwa makanan tertentu dapat menyebabkan peningkatan asam lambung melebihi batas normal, menghambat proses pencernaan, dan menimbulkan masalah kesehatan apabila tubuh mendapat larutan asam yang terlalu banyak dan melebihi batas kebutuhan gizi.
Gimana? Kertas lapis disediakan larutan asam dan obat. Kedua, indikator disediakan larutan asam dan hasil. Tiga, indikator garam Gimana? Lanjut ini. Next, lanjut. Ini. Kesalahan dalam pertemuan asam basa. Kesalahan dalam penentuan asam basa. Kesalahan dalam menentukan dari pengumpulan dokumen yang tidak tepat dengan metode yang tidak sesuai atau kontaminasi alat. Ketelitian, kebersihan, dan ketertiban selama praktikum dan pengalaman eksperimen dapat membantu mengurangi risiko kesalahan. Ini ya. Sudah itu. Ya. Kemudian prestasi dari kami, ada yang bertanya? Nah, ini yang bertanya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Panggil dua pertanyaan aja biar nanti cukup waktunya ya. Ya, karena kita cuma 2 kelompok ini, 2 pertanyaan ya. Ya, yang ini aja yang ingin. Makanan yang dapat meningkatkan produksi asam lambung. Langsung dijawab aja ya, nanti biar nggak panjang-panjang. Ayo. Tomat, jeruk, buah-buahan yang mengandung asam. Ya, gitu mungkin. Ada lagi? Ada yang mau tambahkan mungkin? Di sana? Juga kafein dalam kopi dan teh dapat merangsang produksi asam lambung. Nah, itu. Saya mau tanya, Pak. Iya, boleh. Apakah ada larutan lain selain air putih yang dapat membantu menetralkan asam lambung? Ini. Ada baking soda dan melon. Selain itu apa? Ada lagi? Madu. Terima kasih. Ya. Ayo, mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi baru 1 pertanyaan ya. Ayo gantian. Iya. Oh, ini. Ya, sebentar. Apakah ada keuntungan atau tantangan penggunaan indikator alami dibandingkan indikator buatan dalam konteks keberlanjutan dan ramah lingkungan? Ada keuntungannya yaitu penggunaan indikator alami mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti ekstrak tumbuhan atau buah-buahan. Indikator alami cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah karena lebih mudah terurai daripada indikator buatan, mengurangi jumlah limbah kimia berbahaya. Praktikum dengan indikator alami memberikan kesempatan untuk mendidik peserta praktikum tentang pentingnya keberlanjutan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati mendukung kesadaran lingkungan. Untuk kelemahannya, keberagaman komposisi bahan alami dapat menyebabkan variasi hasil antar percobaan. Memerlukan upaya tambahan untuk menangani faktor ini agar hasil lebih konsisten. Indikator alami bisa lebih rentan terhadap perubahan lingkungan seperti suhu atau kelembapan, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan konsistensi pengukuran selama eksperimen. Beberapa bahan alami yang mungkin tidak selalu mudah ditemukan atau bisa lebih mahal, memunculkan pertimbangan terkait ketersediaan dan biaya dalam penggunaannya. Ya, itu jawabannya itu ya. Gimana? Ya, betul. Ya, betul ya. Ayo coba ini satu lagi, ayo. Satu lagi pertanyaan. Bagaimana pemilihan bahan alami sebagai indikator dapat mencerminkan kearifan lokal dan keberlanjutan dalam praktikum kimia?
alam bisa meningkatkan kreativitas masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam yang ada sehingga dapat sebagai tambahan pendapatan atau ciri khas daerah tersebut, misalnya dengan membuat indikator alam yang bisa dijual. Nah itu, udah ya, dua-dua ya, udah cukup ya. Udah, mungkin ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Ayo. Ada? Sudah? Ya udah, kayaknya enggak, kelompok lain udah enggak sabar gantian maju ya udah. Nah itu beri applause ya untuk kelompok yang pertama ini, kelompok 3. Ya, terima kasih ya, silakan ya. Kembali ke tempat duduknya, ayo lagi. Sudah? Ya nggak apa-apa. Ayo kelompok yang kedua. Siapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 2, ya silakan. Ini dikirim di mana? Yang mana ini? Yang mana ya? Ini. Bukan, Pak. Yang? Ini mana? Bukan. Oh, udah ada ya? Sudah saya kirim tapi, Pak. Ini loh, Pak. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil praktikum kimia asam basa. Next, Pak. Pengertian asam adalah zat kimia yang cenderung melepaskan ion DP atau H+ saat dilarutkan di dalam air. Sifat khas asam termasuk rasa asam, kemampuan untuk merusak logam, dan memisahkan warna biru dari kertas lakmus menjadi merah. Yang kedua, menurut Arrhenius, basa adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH. Misalnya, pada senyawa natrium, hidroksida, NaOH akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Jika basa bereaksi dengan asam, maka dihasilkan senyawa garam. Sifat-sifat asam basa. Ada beberapa sifat asam, yaitu beasam asam, bersifat korosif, merusak benda logam dan non-logam, juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, menghasilkan ion H+ dalam air, pH lebih dari kurang dari 7, dapat memerahkan kertas lakmus biru, dapat menghantarkan listrik. Sifat basa yaitu berasa pahit. Jika mengenai kulit akan terasa licin seperti sabun. Bersifat kaustik yaitu dapat merusak kulit dan mengakibatkan rasa gatal, menghasilkan ion halogen dalam air, pH lebih dari 7, dapat membirukan kertas lakmus merah dan dapat menghantarkan listrik. Next. Untuk hasil praktikum, kita telah mencoba mengecek larutan asam basa dengan 3 indikator, yaitu indikator yang pertama kertas lakmus, yang kedua indikator universal, dan indikator alami, yaitu kita menggunakan kunyit. Dari hasil praktikum didapatkan bahwa air jeruk dalam kertas lakmus merah tidak berubah warna. Dalam kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Dan pada indikator universal bernilai 1. Ekstrak kuningnya berwarna kuning. Untuk yang kedua yaitu madu. Kertas lakmus merah tidak berubah warna. Kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah. Dan nilai indikator universalnya adalah 5. Ekstrak kuningnya berwarna kuning. Yang ketiga yaitu larutan kopi. Dalam larutan kopi, kertas lakmus merah tidak berubah warna. Kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah. Dan indikator universalnya yaitu 5. Ekstrak kuningnya berwarna kuning. Untuk ekstrak melon, kertas lakmus merah tidak berubah warna. Kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah. Dalam indikator universalnya bernilai 6. Dan ekstrak kuningnya berubah warna menjadi kuning.
Jadi dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk masak yaitu air jeruk, madu, larutan kopi, dan juga ekstrak melon yang memiliki pH 1 sampai 6. Di sini kelompok kami hanya menggunakan larutan air jeruk, madu, dan larutan kopi serta ekstrak melon. Kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan kemarin bisa kami simpulkan bahwa larutan asam memiliki pH 1 sampai 6. Larutan basa memiliki nilai 8 sampai 14 dan untuk larutan asam mineral memiliki nilai 11. Jadi hasil praktikum yang menyimpulkan bahwa kami dapat menggunakan asam lambung melalui batas besar. Menggambar proses pencernaan dan menimbulkan masalah kesehatan apabila tubuh mendapatkan larutan asam yang terlalu banyak dan melalui batas dalam tubuh. Next ya. Identifikasi asam basa. Nomor 1 kertas waktus. Kemudian membedakan larutan asam, basa, dan mineral. 2 indikator alami. Kemudian membedakan larutan asam dan basa. 3 indikator buatan. Ketentuan mengetahui tentang pH larutan. 4 indikator universal. Kemudian mengetahui pH hingga nilai satuan terdekat. 5 pH meter. Kemudian mengetahui nilai pH hingga nilai desimalnya atau tergantung penelitian alat. Next Pak. Indikator penipuan pembersihan alat pemeriksaan psikometrik dalam mengenai hasil pengendalian faktor ini sangat penting untuk keakuratan dan stabilitas suatu larutan. Jadi indikator yang digunakan yang pertama keras waktunya dan biru. Yang kedua indikator alami memakai kunyit. Yang ketiga indikator universal. Kesalahan dalam penentuan asam basa. Kesalahan muncul dari ukuran yang tidak tepat. Pemilihan indikator yang tidak sesuai atau kontaminasi alat. Kemudian ujian pada depan apapun pengulangan sebagai data pembangunan kesalahan. Dari presentasi kami mengenai hasil praktikum asam basa, apakah ada yang ditanyakan? Ayo, pertanyaannya ya. Silakan Richard. Pemilihan bahan alami sebagai indikator dapat mencerminkan kearifan lokal dan keberlanjutan dalam praktik kimia. Saya mau menjawab. Ya, silakan. Pemanfaatan bahan alam bisa meningkatkan kreativitas masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam yang ada sehingga dapat sebagai tambahan pendapatan atau menjadi khas daerah tersebut. Misalnya dengan membuat indikator alami yang bisa dijual-jual. Ya, lagi 2 pertanyaan ya, 1 kelompok tadi. Kesepakatannya seperti itu. Ayo, yang kelompok sini. Mungkin ada pertanyaan, ayo. Ya, ini. Mengapa Nesya, penting ya. untuk menghindari makanan dan minuman tertentu bagi penderita asam lambung? Nah, ini. Mengapa? Apa? Iya. Dari hasil praktikum ditemukan bahwa makanan tertentu dapat menyebabkan peningkatan asam lambung melebihi batas normal, menghambat proses pencernaan dan menimbulkan masalah kesehatan. Nah, ya, bagus jawabannya ya. Ya, ayo. Gantian sini apa sini lagi? Ayo, 1 pertanyaan lagi, ini juga 1 pertanyaan lagi. Ayo. Nah, itu. Siap-siap yang kelompok 1 mau Anissa? Ya, Anissa. Anissa mau tanya. Yang keras ya. Apakah ada keuntungan atau tantangan penggunaan indikator alami dibandingkan indikator buatan dalam konteks keberlanjutan dan ramah lingkungan? Nah, ini. Keuntungannya penggunaan indikator alami mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti ekstrak tumbuhan atau buah-buahan. 2. Indikator alami cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah karena mudah terurai daripada indikator buatan, mengurangi jumlah limbah kimia berbahaya. 3. Praktikum dengan indikator alami memberikan kesempatan untuk
mendidik peserta praktikum tentang pentingnya keberlanjutan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati mendukung kesadaran lingkungan. Sedangkan kelemahannya adalah satu, keberagaman komposisi bahan alami dapat menyebabkan variasi hasil antar percobaan. Memerlukan upaya tambahan untuk menangani faktor ini agar hasil lebih konsisten. 2. Indikator alami bisa lebih rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti suhu atau kelembapan, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan konsistensi pengukuran selama eksperimen. 3. Beberapa bahan alami mungkin tidak selalu mudah ditemukan atau bisa lebih mahal, memunculkan pertimbangan terkait ketersediaan dan biaya dalam penggunaannya. Ya, bagus ya jawabannya ya. Ya, ayo. Nah, ini satu lagi, ayo. Apakah ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penentuan larutan asam basa selain dari jenis indikator yang digunakan? Saya mau jawab. Iya, silakan. Faktor seperti kebersihan alat, konsistensi volumetrik dapat mempengaruhi hasil. Pengendalian faktor-faktor ini sangat penting untuk keakuratan hasil asam basa atau larutan. Nah, itu ya. Jadi keakuratan, ketelitian, volume ya ini menjadi faktor, dan ada lagi yang bisa mempengaruhi dari percobaan ya. Kita kemarin melakukan percobaan cuma sekali gitu ya, udah kita jadikan acuan. Padahal untuk keakuratan itu biasanya percobaan harus dilakukan beberapa kali sehingga mendapatkan nilai yang stabil, nanti hasilnya stabil lah, ini udah paling bagus. Kalau diulang-ulang terus masih ada naik turun hasilnya gitu, berarti harus diulang terus ini. Dan banyak faktor yang mempengaruhinya ya, dari termasuk suhu, kemudian volumenya, ketelitiannya, kebersihannya juga sangat berpengaruh ya. Ayo, sudah ya tadi dua-dua ya. Ya udah kalau gitu beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok terakhir, kelompok 1. Lewat. Iya. Iya. Ayo diberi tepuk tangan dulu ya biar semangat. Ini tambah siang kayak tambah lemes semua ini. Kayak ada yang belum sarapan juga, ayo. Pak, PPT-nya. Oh iya, PPT-nya saya lupa sampean. Yang mana ini? Ini ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang asam basa. Ya, ini nama kelompoknya ya. Mungkin bisa dibacakan nama kelompoknya belum tadi? Ini kok tidak muncul ya? Sebentar. Bentar. Masih loading ini ya. Kita tunggu sebentar. Sebentar. Mungkin sambil loading kalau mau cepat dibaca gini nggak apa-apa ya. Kelihatan nggak dari situ kecil-kecil gitu? Hah? Gimana? Ini masih loading ini. Nama anggota kelompok 1. Ya, wis gitu aja nggak apa. Taufik
Andi, Anissa Fitria, Muhammad Novando, Ilham, Rafida Tiara, dan Istiqlal Putra. Pengertian indikator asal basa adalah senyawa halotrofik yang digambarkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya adalah larutan yang akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pada larutan tersebut. Pada temperatur 25 derajat Celcius, nilai pH untuk larutan ini adalah 7,0. Cara mengetahui kandungan suatu larutan. Untuk mengetahui suatu larutan adalah asam atau basa, kita terlebih dahulu harus memiliki indikator asam basa. Indikator asam basa itu sendiri adalah suatu senyawa organik yang dipakai untuk mengetahui titik akhir titrasi asam basa. Indikator ini sensitif dengan perubahan pH dalam larutan. Jadi, pada kisaran pH tertentu, indikator ini mengalami perubahan baik dalam warna ataupun skala. Indikator asam basa itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Indikator alami. Indikator alami berasal dari bahan organik. Indikator alami hanya bisa menunjukkan apakah zat tersebut bersifat asam atau basa, tetapi tidak dapat menunjukkan nilai pH-nya. Perubahan warna indikator alami bergantung pada jenis tanamannya. Contohnya ekstrak kembang sepatu, ekstrak bunga mawar, kunyit, dan lain-lain. Indikator buatan adalah indikator yang sudah dibuat di laboratorium atau di pabrik bahan kimia. Kita tinggal menggunakannya untuk mengidentifikasi sifat asam basa, dan dalam biasanya menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri dari kertas lakmus merah dan biru. Indikator asam basa buatan lainnya adalah indikator universal fenolketalin, metil juga, metil merah, bromotimol biru, dan prega. Berikut ini adalah grafik nilai pH. Dari 0 sampai 6 itu adalah asam, 7 netral, 8 sampai 14 itu basa. Sifat asam: 1. Rasa asam ketika dilarutkan dalam air. 2. Sentuhan: asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya asam pekat. 3. Reaktifan: asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. 4. pH yang kurang dari 7. Sifat basa: 1. Rasanya baik, 2. pH lebih dari 7, 3. menyebabkan pelambukan, 4. menetralkan asam. Berikut ini adalah hasil percobaan yang telah kita lakukan kemarin. Larutan air jeruk diberikan kertas lakmus merah tidak berubah warna, kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Indikator universal: 1. ekstrak kunyit kuning, 2. madu. Kertas lakmus merah tidak berubah warna, kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Indikator universal: 5. ekstrak kunyit kuning. Larutan kopi: kertas lakmus merah tidak berubah warna, kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Indikator universal menjadi 5. ekstrak kunyit kuning. 4. soda kue: kertas lakmus merah berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru tidak berubah warna. Indikator universal: 8. ekstrak kunyit jingga. Ekstrak melon: kertas lakmus merah tidak berubah warna, kertas lakmus biru merah. Indikator universal: 6. ekstrak kunyit kuning. Dari hasil pengamatan, yang termasuk asam adalah air jeruk, madu, larutan kopi, soda kue, ekstrak melon. Karena kertas lakmus merah tidak berubah warna, kertas lakmus biru berubah menjadi merah.
pH di antara 1 sampai 6 dan ekstrak kunyit berwarna kuning. Yang termasuk basa adalah soda kue atau baking soda. Karena kertas lakmus merah menjadi biru, kertas lakmus biru tidak berwarna, pH di antara 8 hingga 14 dan ekstrak kunyit menjadi berwarna jingga. Ayo. Kesimpulan dari masalah yang diambil untuk mencegah terjadinya asam lambung yaitu dengan mengurangi makanan dan minuman yang mengandung pH asam tinggi. Misalnya minuman jeruk, minuman kopi, dan makan atau minum yang punya sifat basah atau mengandung pH asam rendah misalnya madu dan melon. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Ayo, silakan. Ada pertanyaan? Bagaimana larutan asam dan basa pada makanan dan minuman dapat mempengaruhi kesehatan lambung? Saya mau menjawab. Yang pertama, percobaan menunjukkan bahwa konsumsi makanan atau minuman bersifat basah dapat mengganggu keseimbangan asam basa pada lambung. Gangguan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menghambat proses pencernaan. Praktikum menunjukkan bahwa makanan atau minuman yang bersifat basah dapat memberikan perlindungan terhadap efek berlebihan asam lambung. Praktikum menyoroti peran penting asam dalam pencernaan makanan. Meskipun diperlukan jumlah asam yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan merugikan fungsi lambung. Hasil praktikum menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara makanan asam dan basa untuk mendukung kesehatan lambung. Pengenalan pola makanan seimbang dapat membantu mencegah gangguan pencernaan. Nah ini ya jawabannya lengkap sekali ya. Coba pertanyaan dari kelompok ini. Oh ini. Ya sudah, Vera dulu, nggak apa-apa. Vera habis dulu, ayo. Bagaimana cara mengidentifikasikan makanan asam atau basa tanpa menggunakan indikator glukosa? Dengan menggunakan kertas lakmus atau kertas pH, kita dapat mengidentifikasi larutan asam atau basa berdasarkan warna yang dihasilkan. Kertas lakmus merah berubah menjadi biru dalam larutan basa, sedangkan kertas lakmus biru menjadi merah dalam larutan asam. Ya, ayo kelompok 3 belum memberi pertanyaan. Apa yang dapat menjadi kelebihan dan kekurangan penggunaan indikator alami dalam penentuan larutan asam basa? Kelebihannya mencakup sifat alami dan keamanan lingkungan, tetapi kekurangannya dapat menyebabkan variasi dari produksi bahan alami yang dapat mempengaruhi keakuratan hidup. Udah ya, udah semua ya. Udah, mungkin bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan ya, terima kasih. Nah ini ya, kalian tadi sudah mengungkapkan semua dari hasil praktikum yang kemarin dan juga menarik kesimpulannya. Untuk itu kita refleksi dulu ya, refleksi. Ini dari apa ini? Dari hasil praktikum dulu. Yang termasuk asam kemarin apa? Yang termasuk asam dari bahan-bahan yang kita sampel ya, air jeruk, kemudian madu, kopi, ekstrak melon. Itu basa. Ada lagi? Yang asam sudah. Oke. Untuk yang asam ini biasanya sifatnya gimana? Untuk lakmus merah tidak berubah warna. Kalau lakmus biru ya berubah warna jadi merah. Untuk pH-nya kalau asam antara berapa tadi kan seperti 1 sampai 6 ini ya. Itu untuk asam. Sekarang yang untuk basa. Apa kemarin sampel larutannya? Kalau untuk yang basah sampel larutan yang kalian praktikum kemarin? Ya, soda kue atau baking soda cuma satu itu ya.
Nah, itu. Kemudian untuk kertas lakmus merah, bagaimana perubahan warnanya? Berubah warna jadi biru ya. Untuk yang biru tetap atau tidak berubah warna. Untuk pH-nya kalau basah bagaimana? 8 sampai 14. 8 sampai 14. Nah, itu ya sudah paham ya. Jadi larutan asam itu seperti apa, basa itu seperti apa. Sekarang ya, kita kaitkan dengan kemarin permasalahan yaitu tentang asam lambung ya. Jadi untuk mencegah asam lambung ya, kita itu harus menghindari makanan atau minuman yang bersifat apa? Asam atau basa? Asam ya, betul ya. Jadi harus menghindari makan atau minuman yang bersifat asam ya, di mana pH-nya itu tinggi. pH tinggi itu, pH asam tinggi itu maksudnya berarti 1 atau 6 kira-kira. pH asam yang tinggi itu berapa? 1 ya. 1 ya. pH asam tinggi itu 1 ya. Kalau pH asam rendah ya 6. Karena mendekati apa? Mendekati ke basa. Kan gitu ya. Ya. Kemudian berarti kita harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang bersifat basa. Ya kan? Karena mengandung pH asam yang rendah itu ya. Jadi contohnya apa kemarin kira-kira sampelnya? Madu sama apa? Madu, satu lagi sama buahnya melon ya, betul itu ya. Jadi itu adalah kesimpulannya. Jadi untuk menghindari terjadinya asam lambung, kita harus makanan atau minuman yang bersifat basa, jangan tambah asam ya, malah tambah sakit nanti perutnya. Itu ya. Jadi udah paham semua ini ya. Kalau gitu sekarang kalian bisa mengerjakan tes formatifnya ya. Waktu saya beri 10 menit ya. 10 menit. Linknya akan saya kirim di grup WA kalian. Ya, bisa kalian kerjakan ya. Ayo, 10 menit mengerjakan tes formatif yang saya kirim di grup WA kalian. Perwakilan apa semua, Pak? Hah? Semuanya. Tidak perwakilan, jadi semuanya. Semuanya ya. Linknya di bahan ajarnya ada sepertinya. Saya sematkan ya di situ ya. Bit.ly ya, kalau tidak salah Bit.ly. Gimana ya? Pera gitu aja enggak apa-apa. Yang 4 ya. Ya apa? Jangan marah-marah. Ayo dikerjakan. 10 menit waktunya nggak banyak. Ayo 10 menit waktunya nggak banyak ya. Kurang 7 menit. Ayo. Ada 5 pertanyaan ya. Ini masih berkaitan dengan praktikum yang sudah kalian kerjakan kemarin dan kesimpulan daripada hasil penyelesaian masalah hari ini. Ayo dikerjakan sendiri ya. Coba dikerjakan sendiri. Ayo dikerjakan. Nomor berapa? Kurang 1. Wah, cepat ya. Oh. Ya, ayo. Nanti hasilnya saya tampilkan enggak apa-apa. Ya, saya tampilkan enggak apa-apa. Ayo, 5 menit lagi.
Nah, ini nanti kalau ada yang sudah menjawab pasti akan muncul di sini nih ya. Nanti ayo 3 menit lagi. Dikerjakan sendiri ya, jangan diskusi. Ayo dikerjakan sendiri. Ayo. Ini yang belum mengumpulkan jawaban ini sepertinya. Belum ada yang ngirim. Ayo. Untuk yang uraiannya singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang, nggak masalah. Jadi apa kira-kira kesimpulannya gitu aja. Nah, ini sudah ada yang beberapa yang sudah menjawab ini ya, sudah muncul. Nah, ini sudah keluar, sudah ada yang menjawab. Ayo, kurang 1 menit lagi. Sudah ada yang menjawab? Ya, ada Miftah, terus siapa lagi nih? Eka, Vicky, Nasela, Neisha, sama Sabrina, ada Safira barusan masuk. Ya. Ayo. Ayo, kurang 1 menit lagi ya. Nah, ini sudah banyak mengumpulkan. Sudah semua? Belum? Sudah? Ya, sudah banyak ini ya. Ya, ini ya, sudah ya. Ini nanti saya koreksi habis pembelajaran. Untuk hari ini adalah kita menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini.
Yaitu yang pertama, kita ulang lagi biar kita ingat terus ya. Yang namanya asam itu yang bagaimana? pH-nya berapa? 1 sampai 6. Ya, 1 sampai 6. Kertas lakmus merah bagaimana? Tidak berubah. Tetap tidak berubah. Lakmus biru berubah warna jadi warna merah ya. Untuk yang basah sekarang, pH-nya berapa? 8 sampai 14. Ya, 8 sampai 14. Kemudian kertas lakmus merah berubah warna jadi warna biru. Kertas lakmus biru tetap. Kemudian apa lagi? Sudah? Ya, nilai pH-nya belum. pH-nya 8 sampai 14. Lah itu ya. Itu adalah kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan tadi saya cuma mengulang aja ya. Untuk indikator alami itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Misalkan kondisi lingkungan. Mungkin saya ambil kunyit yang saya beli di kecamatan A, ya itu bisa berbeda sama kecamatan B. Karena apa? Kondisi lingkungan, pH-nya dari asam sendiri, dari tanah itu sendiri. Kemudian pertumbuhannya, mungkin karena faktor cuacanya. Di situ tanahnya gembur apa tidak, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Makanya walaupun sama-sama kunyit ya, kalau berbeda penanamannya, itu biasanya hasilnya pun bisa bervariasi ya. Itu salah satu kelemahan kalau kita menggunakan indikator alami. Kalau sudah indikator buatan pasti insya Allah kayaknya tetap semua ya, karena sudah dipastikan, karena sudah melalui tahap uji coba. Nah, untuk hari ini refleksi ya, untuk refleksi yang kita sudah lakukan hari ini apa yang telah kamu pelajari hari ini tentang apa? Ya, asam basa. Kalian sudah mengerti apa itu asam, apa itu basa. Apa yang kalian sukai atau tidak sukai mungkin untuk pembelajaran hari ini? Apa? Oh, suka prakteknya ya, yang kemarin berarti pertemuan sebelumnya. Ya, ada lagi sini apa? Sini apa? Nggak ada. Ya sudah. Mungkin adakah dari kalian yang belum memahami tentang materi hari ini? Materi hari ini ya, nah, alhamdulillah sudah paham, sudah banyak yang bilang paham semua. Ya sudah ya. Untuk itu ya, untuk pertemuan selanjutnya, jadi kita akan membahas tentang kekuatan asam basa. Ya, kekuatan asam basa biasanya nanti kita kenal dengan derajat ionisasi ya, derajat ionisasi. Nanti itu akan menjadi materi kita berikutnya. Sudah ya, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Dan sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa bersama ya. Coba ketua kelasnya bisa memimpin doa, biar apa yang kita dapatkan hari ini bisa jadi barokah, atau mungkin kalau kalian mau segera pulang juga nanti diberi keselamatan sampai rumah atau tempat tujuan kalian. Ya, saya persilakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, doa menurut agama masing-masing. Saya akhiri dengan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya, jangan lupa diambil di anu ya. Dia jangan lupa dibawa ke sini, nanti kalian bagikan semua ya. Bawa sini aja enggak apa-apa. Ya.